Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai luas, segi 4, dan juga segi banyak beraturan. Di mana materi ini masih merupakan bagian dari materi pada bab trigonometri. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai luas segi 4. Nah, menentukan luas segi 4 jika diketahui panjang diagonalnya dan juga sudut yang dibentuk oleh kedua diagonal tersebut. Nah, di sini sudah disajikan ada segi 4 ABCD memiliki diagonal AC dan juga diagonal BD, di mana saling berpotongan di titik P dan juga sudut yang dibentuk antara dua diagonal tersebut adalah sudut alfa. Maka untuk mencari luasnya adalah setengah dikalikan diagonal AC dikalikan diagonal BD dikalikan sinus sudut alfa. Oke, sebagai contoh, tentukan luas segi 4 ABCD jika panjang diagonal AC-nya itu adalah 6 cm, kemudian panjang diagonal BD-nya adalah 10 cm, dan sudut yang dibentuk oleh diagonal AC dan BD adalah 60 derajat. Sehingga karena di sini yang diketahui dua buah diagonal dan sudut yang dibentuk, maka kita pakai rumus setengah ya, dikalikan AC dikalikan BD dikalikan sinus alfa. Di mana di sini AC-nya adalah 6, kemudian BD-nya adalah 10, sudutnya adalah 60 derajat, berarti sinus 60 derajat. Sehingga di sini setengah dikalikan 6 kalikan 10, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Kemudian kita sederhanakan 6 kita bagi dengan 2 ya, dapat hasilnya 3. Kemudian juga 10 kita bagi dengan 2 dapat hasilnya 5 ya, 5 akar 3. Sehingga didapatkan 3 dikalikan 5 akar 3 adalah dapat 15 akar 3. Satuannya di sini adalah cm persegi. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui ada segi 4 ABCD dengan AD-nya adalah 26, AB-nya adalah 10, BD-nya adalah 24, dan BC itu sama dengan 2 kalinya BD. Serta sudut ABC, berarti di sini sudutnya di B ya, adalah 150 derajat. Tentukan luas segi 4 ABCD tersebut. Nah, kita ketahui bahwa di sini BC sama dengan 2 kalinya BD. Berarti sama juga dengan 2 kalinya BD kan tadi 24 ya. Berarti menjadi 48. Nah, di sini ada sudut ABC yang diketahui adalah 150 derajat. Berarti di sini sudut ABC itu bisa merupakan penggabungan antara sudut ABD ditambah dengan sudut CBD. Ya. Karena sudut ABC-nya adalah 150 derajat, sudut ABD-nya di sini siku-siku ya, berarti siku-siku di B berarti sudutnya adalah 90 derajat ditambah dengan sudut CBD. Ya, sehingga sudut CBD-nya bisa kita cari, yaitu 150 derajat dikurangi 90 derajat, didapatkan adalah sudut CBD-nya adalah 60 derajat. Nah, untuk kasus nomor 2 ini, mencari luas segitiga, segi 4 ini tidak menggunakan panjang diagonal seperti rumus di soal pertama ya. Karena di sini tidak diketahui diagonalnya. Di sini kita akan mencari luas segitiga masing-masing ya, luas segitiga ABD dan luas segitiga BCD, lalu nanti kita jumlahkan. Kita cari luas segitiga ABD dulu, yaitu setengah dikalikan AB dikalikan BD dikalikan sinus 90 derajat. Jadi ini adalah mencari luas segitiga jika diketahui dua buah sisi mengapit suatu sudut. Sisinya AB sama BD mengapit sudut B di 90 derajat. Berarti di sini setengah dikalikan AB-nya 10, BD-nya 24 kalikan sinus 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Kemudian kita sederhanakan ya, 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5 kalikan 24 kalikan 1 tadi ya. Jadi hasilnya adalah 120 cm persegi. Nah, untuk segitiga yang kedua yaitu segitiga CBD.
Nah, mencari luasnya ini juga sama, yaitu dua sisi mengapit satu sudut, yaitu sisinya adalah sisi BC, ya. Kemudian sisi BD, sudut yang diapit adalah sudut CBD. Berarti luas segitiganya adalah setengah dikalikan BC-nya 48, BD-nya adalah 24 dikalikan sinus CBD tadi sudah kita cari, nilainya adalah 60 derajat. Berarti ini menjadi setengah kalikan 48 kalikan 24 kalikan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Kita sederhanakan di sini. 48 dibagi 2 itu 24. Kemudian 24 dibagi 2 juga ada 12. Sehingga didapatkan di sini 24 kalikan 12 kalikan akar 3. Didapatkan 288 akar 3 cm persegi. Sehingga di sini bisa kita simpulkan mencari luas segi 4 ya. ABCD itu adalah penjumlahan dari luas segitiga ABD ditambah dengan luas segitiga CBD, yaitu 120 ditambah 288 akar 3 cm persegi. Oke, kita lanjut ke mencari luas segi N beraturan. Kalau tadi segi 4, sekarang luas segi N. Kenapa dikatakan segi N? N-nya ini tergantung segi berapa. Bisa segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Yang jelas, kenapa dikatakan beraturan? Berarti setiap sisinya pada segi itu semua memiliki ukuran atau panjang yang sama. Yang pertama yaitu luas segi N beraturan jika diketahui jari-jarinya. Maksudnya di sini adalah kalau udah didapatkan jari-jarinya, berarti di sini bisa kita wakili sebagai dua sisi, di mana jari-jarinya itu atau dua sisi tersebut mengapit satu sudut. Maka luasnya bisa kita gunakan dengan rumus N/2 dikalikan R kuadrat dikalikan sinus 360 derajat dibagi N. Di mana N itu adalah seginya segi berapa, banyaknya sisinya, ya. Sedangkan R di sini dikatakan sebagai jari-jari. Yang kedua, mencari luas segi N beraturan jika diketahui dua sudut mengapit satu sisi. Jadi kebalikan dari poin pertama, ya. Maka mencari luas segi N beraturannya adalah N dikalikan S kuadrat dalam kurung sinus, ya. N dikurangi 2 kalikan 180 derajat dibagi 2N, kemudian kita kuadratkan dibagi 2 kalikan sin dalam kurung N dikurangi 2 kalikan 180 derajat dibagi N, di mana N itu adalah banyaknya sisi atau segi yang dimaksud. Oke, sebagai contoh, yang pertama, dalam suatu lingkaran yang berjari-jari 10 cm, dibuat segi 6 beraturan. Tentukan luas segi 6 beraturan tersebut. Nah, berarti di sini kita bisa mengilustrasikan ada suatu lingkaran, kemudian di dalam lingkaran itu ada segi 6. Ya, di sini diketahui berarti N, karena segi 6 berarti N-nya itu adalah 6. Jari-jarinya adalah 10. Ya. Berarti kita bisa pakai rumus luas segi N beraturan itu adalah N/2 dikalikan R kuadrat dikalikan sin 360 derajat dibagi N. Nah, ini kalau diilustrasikan gambarnya seperti yang kalian perhatikan di samping. Di sini ada satu lingkaran, kemudian ada segi 6 A, B, C, D, E, F. Kemudian jari-jarinya kan 10 ya, berarti untuk setiap jari-jari di sini semuanya memiliki besaran atau panjang yang sama. Ya. Kemudian untuk mencari sudut pusat itu sudut yang berada di tengah di O itu rumusnya adalah 360 dibagi N. Jadi kalau ada segi 6 ya berarti 360 dibagi 6 itu sudut pusatnya. Nah, ini sudah ada rumus jadinya ya. Berarti luas segi 6 beraturan adalah 6 dibagi 2 dikalikan jari-jarinya itu 10 dikuadratin dikalikan sin 360 dibagi 6.
Nah, 6 dibagi 2, 3. 10 kuadrat 100. Sinus 360 dibagi 6 itu adalah sinus 60 derajat. Berarti 3 kali 100, 300. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, 300 kita bagi dengan 2, mendapatkan 150 akar 3. Nah, satuannya adalah di sini sentimeter persegi. Oke, cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, tadi kita dapatkan hasilnya 150 ya, akar 3 cm persegi. Cara yang kedua, kalian bisa perhatikan di sini ada satu segi 6 ya yang berada di dalam lingkaran. Nama segi 6-nya adalah ABC, DEF. Nah, setiap segitiga di dalam segi 6 beraturan merupakan segitiga sama sisi karena sudut-sudutnya sama besar, yaitu besarnya adalah 60 derajat. Nah, maksudnya begini. Kalau kalian perhatikan di sini ini ada segi 6. Ya. Jari-jarinya tadi diketahui bahwa AO, BO, CO, DO, EO dan FO itu besarannya sama, yaitu 10 cm. Nah, sudut pusat. Sudut pusat itu berarti bisa di AOB atau COD, DOE, EOF, AOF dan seterusnya. Itu rumusnya adalah 360 ya dibagi dengan banyaknya segi, berarti 360 bagi 6. Berarti sudut pusatnya adalah 60 derajat. Berarti kalau kalian perhatikan segitiga AOB dengan sudut pusat 60 derajat. Berarti sisa segitiga AOB itu adalah 180 kurangi 60 dong. Berarti sisanya adalah 120. Berarti kalau begitu sudut di A untuk segitiga AOB, sudut di A dan sudut di B itu adalah nilainya kalau dijumlahin 120. Sementara ini jari-jarinya itu sama. Berarti kalau gitu 120 kita bagi 2 saja. Berarti untuk sudut A-nya juga 60 derajat, sudut B-nya 60 derajat, sudut AOB-nya 60 derajat. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa setiap segitiga ya pada segi 6 beraturan ini merupakan segitiga sama sisi. Berarti semua sisinya adalah sama ukurannya. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa jari-jarinya adalah 10 cm, sehingga luas segitiga AOB adalah setengah dikalikan AO dikalikan BO dikalikan sinus 60 derajat. Ya, ini pakai rumus dua sisi mengapi satu sudut dalam mencari luas segitiga. Berarti setengah kalikan 10 kalikan 10 kalikan sinus 60 derajat. Kita ambil satu sampel segitiga AOB itu. Nah, setengah dikalikan 10 itu hasilnya 5. Ya, kemudian 10 kalikan setengah juga hasilnya 5. Ya, ini kita sederhanakan nih. Berarti nanti hasilnya adalah 5 kalikan 5 kalikan akar 3. Jadi didapatkan 25 akar 3 cm persegi. Nah, ini untuk satu luas aja, yaitu luas segitiga AOB. Bagaimana dengan segitiga yang lain? Karena di sini ada 6 segitiga, maka luas segi 6-nya itu adalah 6 dikalikan luas segitiga AOB. Jadi 6 dikalikan 25 akar 3. Sehingga dapat hasilnya luas segi 6 adalah 150 akar 3 cm persegi. Nah, hasilnya sama antara cara pertama tadi dengan rumus cepat atau cara yang kedua dengan menganalisis segi 6 dalam lingkaran. Nah, contoh yang kedua. Tentukan luas segi 8 beraturan A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar berikut ini. Kalau kalian perhatikan di sini ada segi 8 ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini karena segi 8 berarti N-nya 8. Nah, karena di sini ada diameter AE. Berarti kalau jari-jari kan setengahnya dari diameter, berarti setengah dari 16, berarti jari-jarinya adalah 8. Sehingga kita bisa pakai rumus yang sudah disediakan ya. Luas segi N beraturan tuh rumusnya N per 2 R kuadrat kalikan sin 360 bagi N. Berarti kalau segi 8 ya N-nya kita ganti dengan 8 aja. Jadi 8 per 2 dikalikan, jari-jarinya juga di sini kebetulan 8 ya. 8 kuadrat dikalikan sinus 360 derajat dibagi N-nya seginya segi 8. Dapatkan 4 dikalikan 8 kuadrat itu 64 dikalikan sinus 360 bagi 8 adalah 45 derajat. Sehingga di sini 4 kalikan 64
sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, kita sederhanakan. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 2 kalikan 6, 4 kalikan akar 2. Jadi dapatkan 128 akar 2 cm persegi. Ini contoh yang nomor 2. Selanjutnya, contoh nomor 3. Tentuan luas segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luar 8 cm. Berarti di sini kan karena yang ditanya adalah luas segi 12 beraturan. Berarti N-nya adalah 12. Ya, berarti jari-jarinya adalah 8. Kita pakai rumus yang sama. Jadi luas segi N beraturan adalah N per 2 dikalikan R kuadrat dikalikan sinus 360 derajat dibagi N. Jadi kalau N-nya 12 berarti 12 bagi 2. Jari-jarinya 8 dikuadratin kalikan sinus 360 dibagi N-nya 12. 12 bagi 2 itu 6. 8 bagi kuadratin jadi 64. 360 bagi 12 itu adalah 30. Berarti senilai dengan untuk sinus 30 derajat itu adalah setengah ya. Berarti nanti dikalikan dengan 6 dan 64. Kita sederhanakan. 6 dibagi 2 adalah hasilnya 3. Dikalikan 64 hasilnya adalah 192 cm persegi. Oke, contoh yang keempat. Keliling suatu segi 6 beraturan adalah 72 cm. Luas segi 6 tersebut adalah, nah berarti ini yang disediakan atau yang disajikan adalah kelilingnya untuk segi 6. Nah, di sini sudah ada gambar untuk segi 6, kita ambil satu segitiga aja, misalkan segitiga AOB gitu ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, untuk segi 6 beraturan ini setiap sisinya itu sama ya, sama panjangnya, sehingga dalam satu segitiga itu dikatakan sebagai segitiga sama sisi ya. Untuk keliling di sini 72 cm. Berarti kalau begitu di sini ada 6 sisi ya. Dalam keliling 6 sisi pada segi 6 beraturan sama dengan 72, maka setiap sisinya itu besarnya adalah 72 dibagi 6 atau panjangnya adalah 12 cm. Kemudian sudut pusat ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah 360 dibagi N ya, 360 dibagi 6, jadi besarnya adalah 60 derajat. Nah, luas untuk segi 6 beraturan perlu dikuatkan lagi konsepnya di sini bahwa setiap segitiga dalam segi 6 beraturan itu merupakan segitiga sama sisi ya, karena sudut-sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Sehingga di sini untuk panjang sisi AB itu sama juga dengan AO, sama juga dengan BO, yaitu besarnya adalah 12 cm. Sehingga untuk luas segitiga AOB kita ambil satu segitiga aja, berarti setengah kali AO kali BO kalikan sinus 60 derajat. Berarti setengah kalikan 12 kalikan 12 dikalikan sin 60 derajat itu setengah akar 3. Kita sederhanakan, 12 bagi 2 itu hasilnya 6, 12 bagi 2 juga ini hasilnya 6. Jadi 6 kalikan 6 kalikan akar 3 didapatkan jadinya adalah 36 akar 3. Ini untuk satu luas segitiga AOB. Nah, bagaimana untuk luas segitiga secara keseluruhan? Ya, karena di sini ada 6 segitiga sama sisi, maka untuk luas segi 6 ini adalah 6 dikalikan luas segitiga AOB. Jadi 6 dikalikan 36 akar 3. Sehingga didapatkan 216 akar 3 cm persegi. Atau bisa juga untuk mencari luas segi 6 itu pakai rumus di awal tuh yang sudah Ibu jelaskan, yaitu N per 2 dikalikan R kuadrat dikalikan sinus 360 derajat per N. Jadi N-nya itu karena segi 6 beraturan berarti N-nya 6 ya. Dibagi 2 kalikan jari-jarinya tadi 12 ya. Dikuadratkan kalikan sinus 360 dibagi N-nya segi 6. Jadi dibagi 6. Jadi 3 dikalikan 12 dikuadratkan itu 144
dikalikan sinus 360 dibagi 6 itu adalah sinus 60 derajat. Jadi di sini 3 kalikan 144 kalikan sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, kita sederhanakan, 144 dibagi 2 itu adalah 72. Dikalikan 3 kalikan akar 3. Didapatkan hasilnya adalah 216 akar 3 cm persegi. Nah, ini hasilnya sama saja, cuman caranya yang berbeda. Jadi kalau cara yang di awal nih, yang sebelah kiri, dia dianalisis dulu ya satu segitiganya, segitiga AOB yang merupakan segitiga sama sisi, karena setiap sudut pusatnya 60 derajat, kemudian jari-jarinya sama, maka untuk sudut yang lain juga besarnya adalah 60 derajat ya. Sementara kalau untuk cara yang kedua, yang sebelah kanan ini, sebelah kanan, nah ini dengan menggunakan rumus jadinya gitu.